terima kasih kepada seluruh jajaran undangan yang hadir pada sore ini. Semoga Allah Ta'ala yang akan membalas segala niat dan keikhlasan dari Bapak Basalim. Selanjutnya, bahwa kami mengadakan kegiatan ini merupakan kegiatan silaturahim dari Dewan Masjid Mushola se-Kampung Ajana yang terdiri dari Masjid Agung Jami, Masjid Puna Keramat Singaraja, Masjid Baitur Rahman, Masjid Nurul Amin, dan Masjid Al-Rasid dan Mushola Al-Mustaqim. Kampung yang benar-benar punya kualitas. Ya, sekarang masih ada orang tua, tapi berikutnya tantangannya lebih berat. Jadi harus memang Allah sudah berpesan, wal yakhshal ladzina khafuna fil dunya bi'aba khafu 'anil falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Dalam mereka khawatir untuk meninggalkan generasi yang lemah. Kita tak ingin generasi yang lemah. Alhamdulillah dari adik-adik tadi subhanallah luar biasa ya. Ada yang hafalan hadis, ada yang Al-Quran Karim, dan itu akhlak. Akhlak itu dua macam. Ada akhlak al-muktasabah, ada akhlak al-mawruthah. Akhlak itu dua. Akhlak yang diturunkan dari orang tuanya, watak, karakter, kepribadian yang diturunkan dari orang tuanya. Tapi yang terpenting akhlak al-muktasabah. Apa akhlak al-muktasabah? Akhlak yang kita format, kita buat, kita usahakan, sehingga anak-anak di pondok bagaimana karakternya berubah sedemikian rupa yang tadi diwariskan oleh orang tuanya, kemudian dia punya lingkungan yang bagus, maka akan terbentuklah generasi yang bagus. Maka kita doakan mudah-mudahan kan, ya Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kalau kita dapat yang tanah wakaf yang di depan, ya sekolah Ikhlas ini, kita bercita-cita untuk membuat tempat untuk menghafal Al-Quran, ya, karena banyak generasi kita yang sudah belajar, nanti pulangnya dari pondok nanti sudah ada wadah tempat untuk membuat anak generasi Quran, bukan pakai kos-kosan ya. Sekali lagi saya nggak ingin buat kos-kosan, itu biar bermanfaat wakaf. Ini untuk masjid, wakaf ikrarnya untuk masjid, perluasan masjid, keperluan masjid. Salah satunya menunjang adalah bagaimana dia jadi imam kalau nggak hafal, bagaimana dia baik jadi imam kalau dia tidak bagus bacaannya, makhrajnya, taksin, ya, makhrajul huruf, ahkamut tajwid dan ahkamus shalah, itu nggak akan bisa kecuali ada generasi yang harus dipersiapkan, ya, harus ada generasi yang dipersiapkan dan ada wadah fasilitas. Nah, mudah-mudahan kampung kita ini punya cita-cita yang tinggi, ya, jangan sampai kesan baik kita umat, kalau umat itu kesannya kampung Kajaran murah bal, murah bal. Jadi harus diperhitungkan dan lebih lagi dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala, dikenal oleh penduduk langit, dikenal oleh penduduk langit. Itu nggak akan bisa dikenal kecuali dia punya akhlak karena khuluqul Quran, akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam pada Al-Quran Karim. Mudah-mudahan ini sebagai sambutan dari saya pribadi, dan kita selalu berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa taala dan dengan bimbingan dari Ustaz Mukarram Haji Ghazali selaku yang sepuh, pengalaman beliau banyak, dan mudah-mudahan dia selalu diberi kesehatan dan dimudahan kita untuk mendapatkan ilmu dan sekaligus dan khusus lagi kepada Bapak Haji Sulaiman ini saya berterima kasih, mudah-mudahan beliau support, ya, support
respon kita punya cita-cita yang tinggi, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di momen bulan Ramadan, bulan yang berkah ini, apalagi kegiatan buka bersama sore hari ini dipromotori oleh DMM Kajana, Dewan Masjid Mushola Desa Kelurahan Kampung Kajana. Dan di situ ada moto adalah Kampung Ulama. Nah, Kampung Ulama itu tidak gampang dan itu tidak ringan. Kalau mengikrarkan diri sebagai kampung ulama, harus ada kiat-kiat yang harus untuk menempuh kampung ulama itu. Maka tadi kita bersyukur dan bangga, adik-adik kita, anak-anak kita sudah memulai, ya walaupun hanya sedikit-sedikit sudah menyambung, apalagi nanti sudah hafal hadis dan sebagainya usia segini. Ini awal. Oleh sebab itu, kalau ini dipupuk, apalagi tadi sudah disampaikan oleh Al-Ustaz Ziyatul Rahman, nanti yang di pondok di mana? Kemana kalau tidak kita kampung? Makanya nanti ke depan sekolah ini tinggal nanti kapan pengembaliannya aja, insya Allah akan kita upayakan untuk ada, yaitu pesantren tahfidz. Itu bagian daripada ikhtiar. Nah, kalau itu tidak kita lakukan, kita hanya ngomong-ngomong menjadi kampung ulama, ya, yang mana nanti akan berhasil? Akan ada. Tapi dengan adanya itu, insya Allah. Saat ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dapat satu ayat saja firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran 103. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara kalian satu kelompok yang menyeru kepada kebaikan. Nah, ini harapan kita, mudah-mudahan ini menjadi bagian apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 103, menjadi kelompok, jadi yang kebaikan, yang menyerukan kebaikan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan inilah mudah-mudahan kampung yang ada di Kajanan yang mengikrarkan diri dengan DMM Kampung Kajanan ini menjadi kampung ulama. Saya kira harus ada ikhtiar, harus ada upaya. Salah satunya adalah terkait yaitu yang bersentuhan dengan bagaimana pengembangan. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita Masjid Pulau ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi kampung ulama dengan pendidikan yang ada menunjang adalah untuk menjadi ulama, dan nantinya dengan adanya ini bisa menjadi model tersendiri, kampung tersendiri, yaitu kampung ulama itu bisa terwujud. Dan insya Allah itu harapan kita, aset kita sebagai orang tua, sebagai pendiri masjid ini, sebagai pewakil daripada masjid ini, tanah dan sebagainya. Mudah-mudahan itu menjadi aset yang sampai kapanpun tidak akan terputus. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit ini menjadi renungan bagi kita. Mudah-mudahan bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah di dalam bulan Ramadan ini dijadikan hambanya yang lahul hafid, hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasallim ala nabiyyina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an sunnati sahabati rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma
ربنا أوزعنا أن أشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة نصوحا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ورحمة ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار وحفظنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحينا عليها يا حي وأمسنا عليها يا مجيد وأوحدنا عليها من قبورنا يا بعيد وانفعنا وارفعنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اجعلكم أمر اللهم اجعل محمد صلى الله عليه وسلم ورحمة عامة. اللهم اجعل محمد صلى الله عليه وسلم ورحمة رحمة عامة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مرحوما ومعصوما برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة.